Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Az-Zahra dari Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai etika bisnis dalam Islam. Yang pertama yaitu etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis atau akhlak al-Islamiyah yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan bisnis Islam dan non-Muslim. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Nah, di dalam etika bisnis Islam terdapat baik dan buruk. Di sini dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur, sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika bisnis. Adapun dari etika dalam bisnis Islam, yang pertama yaitu pebisnis harus jujur atau sidik. Sidik adalah berkata benar, jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain, dan sang pencipta. Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Yang kedua yaitu amanah. Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah, karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari seluruh yang ada di dunia ini. Selanjutnya yaitu adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual-beli berdampak kepada hasil jualannya karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang lebih serta dirugikan. Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Nah, selanjutnya macam-macam etika bisnis dan prinsip etika bisnis. Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Quran memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridho, tidak ada unsur eksploitasi, dan bebas dari kecurigaan atau penipuan. Adapun macam-macam etika bisnis dalam Islam yaitu yang pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda. Yang kedua yaitu kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. Yang ketiga yaitu tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual tetapi hasilnya tidak berkah.
Yang keempat yaitu ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang kelima, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang lain membeli kepadanya. Yang keenam, tidak melakukan ihtikar, yaitu menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Yang ketujuh, takaran atau ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Yang kedelapan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, dan tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan juga mineral. Yang terakhir, yaitu komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yang pertama yaitu prinsip kesatuan. Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan sempurna atas makhluknya. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran Islam. Yang ketiga yaitu prinsip kehendak bebas. Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dalam berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu orientasi bisnis Islam. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama, yaitu yang pertama, target profit. Bahwa dalam pengambilan keputusan yang mana dipengaruhi oleh penentuan harga sudah diatur dalam etika bisnis Islam. Prinsip saling menguntungkan yaitu agar bisnis dijalankan dengan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kedua yaitu target hasil. Tujuan bisnis tidak hanya berfokus mencari profit setinggi-tingginya, tetapi harus mencari keuntungan benefit non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu target pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Yang keempat yaitu target keberkahan. Bisnis yang islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-islami dilandaskan pada sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Bisnis, baik sebagai aktivitas individual, organisasi, atau perusahaan, bukan semata-mata bersifat duniawi, akan tetapi sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus imaterial. Suatu bisnis bernilai apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan, dan kezaliman, tapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. Sehingga dengan ketiga prinsip landasan praktek mal bisnis di atas dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu bisnis masuk ke dalam wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis atau tidak. Diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif etik sekaligus empirik induktif yang memprioritaskan penggalian dan pengembangan nilai-nilai Al-Quran agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang terus berlangsung.
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.